Bolehkah kita mempertahankan dalil terlarangnya wanita safar tanpa mahram? Walaupun ada ulama atau ustadz yang membolehkan safar tanpa mahram, sangat boleh. Kenapa? Karena dalil lebih kita dahulukan daripada pendapat ulama. Ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, istriku pergi haji, sementara aku diwajibkan ikut perang. Bagaimana?" Kata Rasulullah, "Pergilah, berhajilah bersama istrimu." Kata Syekh Utsaimin, Nabi tidak bertanya kepada orang ini, "Istrimu berangkatnya sama rombongan yang aman enggak?" Nabi tidak bertanya itu, Pak. Itu menunjukkan itu semua nggak dianggap. Ini balada pertanyaan orang tolol dan yang jawab wallahu a'lam. Jadi yang bertanya itu, bolehkah kita mempertahankan dalil dan menolak pendapat ulama yang mengatakan boleh safar perempuan tanpa mahram? Jawabannya sangat boleh, karena dalil harus didahulukan daripada pendapat ulama. Nah, ini entah yang jawab entah yang tanya, ini sama-sama berpikir bahwa pendapat ulama yang tidak sama dengan dia itu dianggap bertentangan dengan dalil. Kalau seandainya itu bukan kebodohan, ya kebusukan. Dipikirnya ulama itu berani menentang dalil sehingga berpendapat yang menyelisihi dalil. Gobloknya luar biasa itu. Tidak faham di mana hukum yang mukhtalaf, di mana dalil-dalil yang donniyud dilalah, yang memang multi interpretasi. Pokoknya asalnya ada yang berbeda, kita lawan. Kita yang benar, kita berpegang pada dalil, dia tidak berpegang pada dalil. Sampai mendokumentasikan ketololannya dalam bentuk pertanyaan, boleh nggak kita melawan? Nah, sekarang saya kasih gambaran sederhana saja. Misal ada orang perempuan mau sekolah ke luar negeri, punya ongkos hanya untuk satu orang, harus ditemani muhrimnya. Dikira murah. Kalau tiketnya misalnya bolak-balik 20 juta, dia tidak punya, terus bagaimana? Ya, jangan bicara haji dulu, bicara perjalanan yang lain dulu. Ini hukum mukhtalaf. Lebih lucu lagi di penghujung jawabannya ketika membawakan hadis, dalil gitu, tentang seorang sahabat yang mengatakan istrinya mau haji, terus dia mau perang, terus kata Nabi, ya sudah, ikut haji sama istrimu saja. Dia bawa tafsirannya Syekh Utsaimin, di mana kata Syekh Utsaimin ini menunjukkan bahwa tidak dianggap apakah perjalanannya itu aman atau tidak dianggap. Itu yang mau dicekokkan gitu ya. Jadi kita harus paham, orang disuruh tolak semua pendapat ulama, ikut dalil di mana dalilnya itu dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin bukan ulama. Kan sama aja. Nanti setelah ini kita bacakan dalilnya. Kita bacakan letak masalahnya di mana, dan ucapan Syekh Utsaimin itu berdasar kemana wallahu alam. Kita bawakan ucapan Imam Nawawi ya. Terus kamu yang waras mau ikut siapa ya? Tidak perlu saya tegaskan kamu pilih yang mana ya. Jadi kita bawakan ucapan Ibnu Hajar al-Asqalani, kita bawakan ucapan Imam Nawawi tentang hadis-hadis itu ya. Saya tidak mau terlalu rumit, saya mau persingkat dan simpel saja ya. Karena otak-otak terbatas itu susah menerima kebenaran yang rumit ya. Yang simpel-simpel aja kalian susah terima, gimana yang rumit? Perhatikan, ini ada hadis Sahih Bukhari pada halaman 63 jilid 5 kalau tidak salah ya. Babnya babu haji an-nisa'i, bab hajinya seorang perempuan. Hadis nomor 1876. Wa qala li Ahmadu bin Muhammadin, berkata kepadaku Ahmad bin Muhammad ya. Ini ucapan Imam Bukhari ya. Jadi berkata langsung kepada Imam Bukhari. Hadatsana Ibrahim an abihi an jaddihi. Ibrahim bercerita kepada saya ya, katanya Muhammad ini ya. Dia dari bapaknya kemudian dari kakeknya. Apa itu? Adina Umar radhiyallahu anhu, telah memberikan izin. Siapa itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Li azwaji, kepada para istri an-nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar pernah memberikan izin kepada para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna ya. Fi akhiri hajjatin hajjaha, di haji terakhir yang mereka laksanakan. Begitu gampangnya ya. Fa ba'atha, maka kemudian mengutus atau memerintahkan itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Utsman bin Affan, kepada Sayyidina Utsman ibnu Affan ya. Kemudian wa Abdurrahman ibnu Auf, dan juga kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi Sayyidina Umar mengizinkan istri-istri Nabi perempuan berangkat haji ya. Itu bukan hanya perjalanan 1 hari 1 malam Pak ya, jaraknya itu ratusan kilometer ya. Lalu Sayyidina Umar ini karena mereka itu tidak bersama muhrimnya, maka memerintahkan Sayyidina Utsman, memerintahkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf untuk mengawal ya, ba'asa ma'ahunnah. Itu perhatikan cluenya, itu hadis pertama di bab ini ya. Lalu bagaimana komentarnya Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan hal tersebut? Perhatikan. Wa minal adillati, dan sebagian dari dalil-dalil ya. Jadi banyak dalilnya, ini sebagian saja ya.
ala jawazi safaril mar'ati, atas bolehnya berjalannya atau melaksanakan safar bagi seorang perempuan, ya, ma'an niswati, bersama perempuan yang lain, ya, athiqati, yang terpercaya. Artinya perempuan yang lain itu orang-orang baik semua, bukan jahat, mereka tidak akan menjerumuskan, ya. Kemudian idza aminah, apabila aman, ya, at-tariqu, perjalanannya, awalu ahadisil babi, adalah hadis pertama dalam hadis-hadis di bab ini. Ya, itu ya, ulama menulis itu bahasanya agak gimana gitu ya. Itu perhatikan kan, ini kan setelah bab itu kan ada beberapa hadis, ada 3 atau ada 4, bahkan ada hadis yang juga disebut oleh Pak Badrus itu ya. Lalu nanti saya sebutkan bagaimana komentarnya Imam Nawawi tentang hadis itu ya. Ketika sahabat mau perang, justru oleh Rasul suruh nemeni istrinya saja haji ya. Jadi dalil yang dipakai oleh ulama untuk membolehkan safar perempuan haji tanpa mahrim bersama perempuan-perempuan yang lain dan juga perjalanannya aman adalah hadis pertama dalam bab ini, begitu ya. Kenapa alasannya? Littifaqi Umar, karena sepakatnya Sayyidina Umar. Wa Utsman, dan juga walittifaqi Utsman, dan juga sepakat Sayyidina Utsman. Wa Abdurrahman ibni Auf, dan juga Abdurrahman bin Auf sepakat. Wa nisa'in Nabi, dan juga istri-istri Nabi itu sepakat. Ala dzalika, untuk hal tersebut, yaitu ada perempuan mengadakan perjalanan tanpa ada muhrim ya. Ini spesifik di haji, makanya dalam madzhab Syafi'iyah itu ya, dibedakan antara perjalanan itu haji wajib atau perjalanan itu bukan haji wajib ya. Artinya kalau haji wajib bagaimana hukumnya, kalau haji yang tidak wajib dan juga perjalanan-perjalanan yang lain yang tidak wajib yang hukumnya sunnah, bagaimana hukumnya? Maksudnya hukumnya di sini adalah apakah wajib bersama muhrimnya atau tidak? Apakah boleh tanpa muhrim atau tidak? Begitu ya. Karena hadisnya di sini bicara tentang haji, begitu ya. Kemudian kelanjutannya di situ wa adaminakirin ghairihim, dan juga karena tidak ada satupun orang yang mengingkari selain mereka itu. Artinya mereka sepakat, yang lain pun tidak ada yang mengingkari minas sahabati, dari para sahabat ya, alaihinna fidzalika, kepada perempuan-perempuan itu fidzalika, dalam rangka mereka berangkat haji tanpa ada muhrim. Bahkan ada keterangan lanjutannya adikku. Waman aba dzalika, dan barang siapa yang enggan ya, dzalika untuk melaksanakan haji min ummahatil mukminin, dari istri-istri Nabi yang lain ya. Nah, perhatikan ini kata kuncinya. Fa innama abahu min jihatin kama taqaddama. La min jihati tawaqqufis safari alal mahromi. Ketika ada istri Nabi sebagian yang enggan untuk melaksanakan itu, perhatikan. Innama itu artinya hanya ya. Tetapi hanyanya di belakang, berarti menerjemahkan mereka tidak mau melaksanakan itu bukan karena berhubungan dengan tidak ada muhrimnya, tetapi hanya karena ada alasan lain yang sudah kami sebutkan sebelumnya ya. Atau kalau mau dinarasikan sesuai dengan rentetan redaksinya, adapun istri Nabi yang tidak mau berhaji dengan mereka ya, artinya tidak berangkat pada waktu Sayyidina Umar mengizinkan itu, mereka menolak atau aba adalah hanya karena ada alasan yang lain, bukan karena mereka tidak setuju kalau ada safar tidak ada muhrimnya, begitu ya. Artinya yang lain pun yang tidak berangkat pun tidak ingkar, makanya tidak kontradiksi dengan la nakiroh, tidak ada yang mengingkari, atau ada minakirin, tidak ada satupun yang ingkar. Itu perilaku sahabat mempraktekkan, tidak ada yang protes. Jikapun ada yang tidak sepakat tidak ikut ya, artinya tidak sepakat dia tidak ikut, alasannya bukan karena masalah tidak ada muhrimnya, tetapi min jihatin kama taqaddama, ada alasan lain yang sudah dijelaskan oleh Ibnu Hajar itu ya, atau sudah berlalu penjelasannya. Jadi begitu Pak ya. Makanya tidak heran kalau tabi'in selevel Hasan al-Basri itu membolehkan safar tanpa ada teman atau tanpa ada muhrim selama safarnya itu aman, begitu. Masuk di bagian terakhir ya, bagaimana Imam Nawawi mengomentari hadis yang tentang sahabat laporan kepada Nabi, istrinya mau haji tapi dia mau perang, justru oleh Nabi disuruh menemani istrinya untuk haji ya. Qauluhu ya, ucapan Imam Al-Bukhari atau kitabnya Imam Bukhari ya, ini kan masih Sahih Bukhari ya. Faqala rajulun ya, maka dalam hadis itu dikatakan, maka laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu, sesungguhnya saya ingin an akhruja fi jaisi kada wa kada, untuk keluar ikut tentara ini, artinya mau perang ya. Untuk lebih jelasnya kita bacakan hadisnya itu yang di tengah-tengah itu ya. Ini masih dalam satu bab yang tadi ya, hadis kedua atau ketiga ya. Itu hadis nomor 1862 ya, kalau enggak 62 63 ya. Haddatsana Abu Nu'man, haddatsana Hamad bin Zaid,
An Amr an Abi Ma'bad Maula Ibni Abbasin an Ibni Abbas ya. Jadi jalur Ibni Abbas ya. Radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin wa la yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun. Faqala rajulun ya Rasulullah inni uridu an akhruja fi jaishi kadza wa kadza wa imra'ati turidu al hajja. Faqala ukhruj ma'aha al hadis ya. Jadi itu potongannya di atas ya. Jadi ada orang mau ikut perang, sudah terdaftar namanya, tapi dia kasih tahu istrinya mau haji, belum berangkat ya, tapi baru mau. Maka kata Rasul, sudah ikut itu saja, ikut istrimu saja. Maka apa komentarnya Imam Nawawi tentang hal ini? Perhatikan di bawah. Qala Nawawi, wa fil hadisi takdimul ahammi fal ahammi. Ya. Jadi dalam hadis ini ada perintah atau ajaran untuk mendahulukan mana yang lebih penting daripada yang lebih penting. Artinya untuk mengajarkan tentang skala prioritas, begitu ya. Minal umuri dalam persoalan-persoalan al-muta'aridoti yang saling bertentangan satu sama lain. Jadi cara memilih jika ada beberapa hal yang bertentangan, artinya kalau satunya dikerjakan, satunya harus ditinggalkan, maka pilih yang lebih penting. Fa innahu lama, maka sesungguhnya ketika oridolahu dihadapkan kepadanya ya, kepada seseorang ya. Al-ghuzgu yaitu berperang, wal hajju dan haji, dua hal ini kan pilihan gitu, dipilihkan kepada dia dua hal ini. Di mana bertentangan, kalau dia ikut haji nggak ikut perang, kalau ikut perang nggak ikut haji ya. Rujjiha al hajju, maka yang diunggulkan adalah yang haji. Di anna imra'atahu, ini alasannya, karena perempuan dia atau istrinya itu la yakumu ghairuhu maqamahu, tidak ada ya, orang yang bisa menempati selain orang itu, artinya selain suaminya, maqamahu di posisinya ya, ma'aha bersama istrinya, bihilafi al-ghuswi, beda dengan perang ya, wallahu a'lam. Jadi kalau kamu istrinya mau naik haji, kamu pilihannya perang. Kalau kamu tidak perang, ada yang bisa menggantikan kamu. Tapi kalau kamu tidak ikut istrimu untuk haji, tidak ada yang bisa menempati tempat kamu di situ. Artinya kamu lebih dibutuhkan di situ ya. Ya walaupun kamu beralibi kan bisa ada muhrim yang lain. Ini enggak bicara suaminya. Kamu sebagai suami di situ tidak ada yang bisa menggantikan kamu. Karena istri kamu suaminya cuma satu loh. Sementara kalau kamu nggak ikut perang banyak tentara lain. Itu namanya cara berpikirnya adalah takdimul aham fal aham. Mana yang lebih penting didahulukan daripada yang kepentingannya itu masih di bawahnya. Artinya skala prioritas. Nggak bicara mau perjalanannya aman mau tidak itu dari Syekh Utsaimin wallahu alam dari yang mana. Saya bukan mendiskreditkan pendapat itu. Tetapi kalau Anda angkat-angkat ini, tapi di satu sisi menghujam orang yang ikut pendapat ulama, dianggap menentang dalil kan lucu ya. Pada akhirnya kan untuk memperkokoh hujannya juga bawa-bawa ucapan ulama juga ya. Syekh Utsaimin ulamamu kan ya. Jadi itu saja ya. Semoga bisa difahami. Allahumma dina ada sabil.